Assalamualaikum, selamat datang di channel Catatan Bunda. Support channel ini dengan cara subscribe, like, dan klik tanda loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Catatan Bunda. Kali ini saya mau berbagi cerita dan pengalaman seputar umroh membawa anak-anak. Sebelum mulai, semua informasi ini merupakan pengalaman pribadi keluarga ya. Jika memang ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika memang ada yang berbeda, mohon dimaklumi. Dan kami terbuka untuk setiap masukan yang ayah bunda berikan. Silahkan disimak, semoga menjadi manfaat untuk ayah dan bunda dimanapun berada. Semoga ayah bunda yang menyaksikan video ini juga bisa segera berangkat bersama keluarga tercinta ya. Amin ya robbal alamin. Video kedua ini lanjutan dari episode pertama ya. Dan yang ketiga, perkenalan ilmu itu tentang larangan ketika berihram gitu. Jadi informasikan larangan-larangan umum seperti membunuh hewan, memakai wangi-wangian, itu ada beberapa dan itu udah pakem gitu ya. Kita bisa umumkan ke mereka. Kemudian ada larangan khusus untuk laki-laki nih. Kebetulan yang sulung kan laki-laki anak saya, jadi contohnya mereka tuh nggak boleh pakai pakaian berjahit, terus nggak boleh menutup kepala dengan apapun gitu, peci, topi, bahkan kain ihram pun tidak boleh ditutupin ke kepala seperti itu. Kemudian hanya boleh pakai kain ihram tanpa daleman kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau berangkat mikot nggak apa-apa pakai daleman gitu ya, tapi ketika mau berniat itu di kamar mandi copot-copot, tinggal pakai ihram aja, berwudu dan sholat seperti itu. Nah, larangan khusus perempuan itu juga ada sebenarnya yang khusus kan, tidak boleh pakai sarung tangan, terus tidak menggunakan cadar. Jadi bagi yang bercadar itu dilepas. Jadi mungkin biar anak saya yang bungsu kan perempuan, biar dia nggak kaget misalkan ada jamaah yang bercadar begitu umroh, kok dia nggak pakai cadar mah kayak gitu. Jadi itu informasi-informasi kecil-kecil gitu kita berikan sambil bercerita, bisa sambil nonton, bisa sambil tidur kayak gitu ya, berbagi pengalaman. Nah, kita kasih tahu larangan-larangan aja ya. Jadi selain larangan-larangan yang dikasih tadi itu, yang lainnya boleh gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nggak dilarang ya, itu berarti boleh dilakukan. Kemudian perkenalan ilmu yang keempat itu memperkenalkan pakaian umroh atau ihram ya. Diinfokan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang banyak ketentuan itu justru laki-laki gitu ya. Sedangkan perempuan bebas pakai pakaian apa saja, yaitu pakaian yang syar'i tanpa ada ketentuan warna atau lainnya gitu ya. Jadi pakaian ini pun pakaian syar'i, intinya pakaian yang dipakai itu ya bisa dipakai sholat, itu udah pakaian syar'i gitu. Jadi bukan ya terserah mau pakai mukena, tapi itu akan lebih ribet gitu. Jadi memang nantinya pun saya mempersiapkan anak saya yang perempuan itu memang bajunya pakai gamis, yang kerudungnya panjang gitu. Jadi dengan pakaian tersebut dia sudah bisa sholat seperti itu ya. Lalu khusus untuk anak laki-laki saya coba suruh praktek nih cara pakai ihram. Pertama saya pakein, tapi memang akhirnya memang kita sih yang pakai ini ya. Gimana sih cara pakai ihram itu, lilitannya kemana, bahu mana yang harus dibuka, kapan harus dibuka gitu kan. Dibuka itu khusus ketika tawaf saja, kalau rangkaian lainnya itu harus tertutup. Insya Allah siapa tahu ada kesempatan nanti saya coba praktekin cara memakai ihram ya, yang gampang untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi kayak model kimono seperti itu, jadi keluar masuk tangannya itu gampang gitu. Terus nah dia nyobain nih ya pakai kain ihramnya. Setelah berpakaian seperti itu, kita coba lakukan gerakan sholat, nyaman gak, terkekencengan gak kayak gitu. Coba jalannya bisa nggak, coba lari, karena nanti ketika syai ada berlari-lari kecil gitu ya. Karena kalau misalkan ihramnya kekencengan pun akan repot, duduk aja bakal susah kayak gitu. Jadi ini dilakukan supaya dia lebih familiar dengan kostum itu gitu. Nah, dari cerita tadi kesimpulannya
Untuk tahu semua informasi tentang rangkaian umroh itu, kami tuh ngajak anak-anak untuk menyimak ceramah para ustadz gitu ya tentang persiapan umroh atau malah manasik umroh. Jadi kalaupun ayah bunda mau nonton ya saya saranin pilih ceramah-ceramah yang tata caranya tuh sesuai sunnah seperti itu, jadi biar lebih mantep gitu ya. Terus yang kedua adalah sebagai orang tua itu kita jangan lupa catat poin-poin yang disampaikan Ustadz dalam ceramah, karena anak gak akan betah berjam-jam nungguin Ustadz ceramah gitu ya. Jadi kita coba poin-poin pentingnya apa, nanti kita sampaikan ketika ada kesempatan ke anak. Nah, dari rangkaian kegiatan persiapan ini, persiapan penyampaian ilmu ya, itu biasa ada aja nanti pertanyaan dari anak. Jadi kita harus siap-siap dengan pertanyaan yang muncul gitu ya, yang kalau kita paham bisa langsung jawab, kalau nggak paham ya kita bisa simpen dulu nih, catat pertanyaannya apa aja yang mereka tanyain sampai akhirnya kita benar-benar mendapat jawaban yang benar, baru kita sampaikan ke anak ya. Ataupun kita bisa langsung tanya ke ustadz. Jadi misalnya sebagai contoh nih ya, makan katanya nggak boleh pakai wangi-wangian gitu, tapi kalau misalnya mau sikat gigi gimana, kalau mau mandi gimana, kalau misalnya nanti pengen, maaf ya, kalau misalnya pengen pup nanti ceboknya gimana gitu, itu kan sabun-sabunnya pakai wangian gitu. Jadi ternyata ilmu yang kita dapat itu tidak masalah untuk sikat gigi, sampoan, sabunan gitu, asalkan tidak wangi gitu. Jadi sekarang memang ada sih disediain sabun, sampo tanpa pewangi. Jadi kalau misalkan mau sikat gigi pun ya jangan pakai odol gitu. Cukup untuk membersihkan rongga-rongga mulut aja. Jadi cukup dengan berkumur. Jadi ternyata seperti itu. Jadi bisa-bisa saja untuk sabunan sampoan selama tidak wangi. Dan masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan lain yang tadinya saya juga ragu atau saya tidak tahu, sampai akhirnya dapat kejelasan kayak gitu ya. Cukup dulu untuk episode kedua ini, kita lanjut untuk episode ketiga ya. Jangan lupa subscribe biar dapat update video terbarunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.